Dan selamat datang di sesi responsi ini yang akan membahas mata kuliah kalkulus. Nah, sebelum kita memulai, perkenalkan saya Fatih, dan hari ini akan menjadi moderator di sesi responsi pada kali ini. Singkat kata, semoga sesi responsi pada siang hari ini dapat membantu kita semua dalam persiapan menjelang ujian. Baik, teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Wikarya, waktu dalam tempat kami persilakan. Oke. Selamat siang para mahasiswa Computer Science, baik yang Siang, onsite Pak. maupun yang online. Mohon maaf karena ada pemindahan ruangan ya, jadi agak terlambat. Kenapa nanti kita geser jam ya? Saya nama salah. Baik, saya perkenalkan, nama saya Wikarya Ghazali. Saya pengajar matematik semenjak 4 Februari tahun 1983, jadi sudah 40 tahun di BINUS. Ya. Oke, jadi ada kendala ya? Keluarnya kalau keluar gini, headernya hilang. Ya udah. Oke, kita mulai aja ya, karena waktu kita udah banyak hilang perpindahan. Hari ini kita latihan. Sebetulnya ini materinya sedikit ada berubah. Memang saya sudah minta dari Himti, tapi ini saya berikan sama dengan yang pagi tadi, jam 9.20 sampai jam 11. Itu yang diberikan melalui Deputi Computer Science Kemanggisan, Ibu Putih. Ya. Baik. Kita masuk hari ini, nanti PPT-nya akan saya kirim ke pengurus Himti. Kalau bisa share ke Anda, bersama juga minta link videonya dari, saya taruh ini terekam saya, terekam dengan Himti. Kalau saya lihat, ini terekam ke saya nih, enggak apa-apa. Nanti saya kirim juga. Ya. Sebenarnya ada di YouTube yang tadi sama bahannya juga. Anda lihat di YouTube nanti ketik karya. Ya. Nanti saya tunjukkan aja. Baik, kita mulai aja ya. Diketahui fungsi X, ya. Fungsi X ada ini. Ini masalah kontinuitas. Untuk kontinuitas, Anda sudah belajar kan? Kapan fungsi X itu continue, atau ada fungsi X misalnya ini yang single ya, fungsi X di X sama dengan A, ada syarat, 3 syarat kan. Pertama, fungsi A-nya ada ya nak. Yang kedua, limit X menuju A dari fungsi X-nya juga ada. Yang ketiga, syarat kedua sama nilai syarat kedua sama dengan nilai syarat pertama. Jadi berarti limit X menuju A dari fungsi X itu sama dengan fungsi A. Nah, kalau dia memenuhi syarat yang ketiga ini adalah syarat kedua sama dengan syarat pertama nilainya, maka fungsi X itu continue, ya, continue di X sama dengan A. Ini yang tunggal, single, tanpa syarat batas. Ya, jelas ya? Teorinya gitu kan, menyatakan gitu. Oke. Kemudian kalau yang model ada fungsi X, kemudian ada begini ya, sama dengan ini, kemudian sini ada X-nya kecil dari A, di sini misalnya titik-titik ya, sini. Nah, ini ada X-nya besar sama dengan A, gitu ya. Ini juga ada 3 syarat juga. Yang pertama adalah yang sama dengan dulu. Yang sama dengan, jadi kalau kita ambil gini, ini adalah A, nilai A, ya. X besar sama dengan A, A-nya yang saya 3 atau 5 gitu. Ini kiri, ini kanan, Anda sudah tahu ya. Nah, limit kiri itu artinya X kecil dari A, ya nah. Di sebelah kanan, X besar dari A. Kalau kecil dari A itu biasanya limitnya X menuju A min.
atau panah ke bawah. Ya. Nah, yang limit kanannya X menuju A plus atau menuju tanah ke atas. Lebih mudah min plus ya. Min kiri plus kanan. Oke. Nah, pertama kita lihat ini juga syaratnya fungsi A-nya juga ada. Ada jawabannya. Kemudian yang kedua, limit kiri X menuju A min dari fungsi X-nya itu sama ya, limit kirinya sama dengan limit kanan. Ya, X menuju A dari plus ini kanan dari fungsi X-nya. Yang ketiga, syarat sama seperti syarat kedua sama dengan syarat pertama. Jadi berarti limit X menuju A min dari fungsi X sama dengan limit ya, sama dengan limit X menuju A plus dari fungsi X sama dengan fungsi A. Maka fungsi X continue di X sama dengan A. Udah paham? Tapi umumnya orang ambil syarat kedua aja. Umumnya orang ambil yang ini sudah cukup. Jadi kapan dia katanya dikatakan dia continue di X dengan A, berarti berlaku limit kiri sama limit kanan. Udah, ini yang paling banyak dipakai ini. Jelas? Oke. Kalau ini udah terpenuhi, sebetulnya yang lainnya enggak perlu lagi. Ya, itu maksudnya. Nah, kita lihat sekarang soal Anda. Ya. Soal Anda tadi sebenarnya dosen Anda aja seperti itu atau lain? Dosen-dosen masing-masing dosen matematiknya. Saya kenal semua tuh. Ya. Ya kan? Baik. Apa aja continue? Ya kalau mau syarat yang seperti tadi, yang pertama, nah, lihat yang sama dengan mana ini kan? Yang sama dengan ini berarti fungsi min 3 berapa? Berarti yang ini masukkan kan? Fungsi min 3 adalah dimasukkan berarti min 3 pangkat 2 tambah 9. Sama dengan berapa? 9 tambah 9, 18. Ya. Nah yang kedua, cari limit kiri. X menuju min 3, min. Ya, min ini kiri dari fungsi X berapa? Kita cari limit kirinya. X menuju min 3 min. Fungsi X-nya yang artinya yang kiri ini artinya X kecil dari min 3. Mana yang kecil dari min 3? Yang atas ya. Berarti ambil yang atas, X kuadrat tambah 9. Berapa? Dimasukkan min X kuadrat berarti min 3 kuadrat ditambah 9. 9 tambah 9, 18. Ya. Kemudian limit kanan. X menuju min 3 plus, artinya ini kanan. Artinya ini X besar dari min 3. Ya, besar. Sorry. X besar dari min 3. Berarti sama dengan limit X menuju min 3 plus. Ya, plus kanan. Mana yang besar dari 3? Ini kan 3 kurang 5X. Berarti sama dengan 3 dikurang 5 kali min 3. Berapa tuh? 15. Ya, plus 15 sama dengan 18. Samakah limit kiri dengan limit kanan? Nah, ternyata sama ya. Baru yang ketiga, C ya. Limit kiri. Ya, limit kiri 3 min. Ini min 3 ya. Min 3 dari min. Dari fungsi X itu sama dengan limit kanan. X menuju min 3 plus dari fungsi X sama dengan fungsi min 3 ya. Sama dengan fungsi min 3 sama dengan 18 nah. Sama semua kan? Nah, baru dikatakan fungsi X ya. Jadi fungsi X continue di mana? Di X sama dengan min 3. Jadi, kalau dia memenuhi semua syarat maka dia continue di X dengan 3. Cukup jelas? Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini question? Oke. Ya, ini nanti saya kirim juga ke Himti. Yang hubungi saya saudara Evan bersama. Ini latihan menjelaskan, Boy. Waktu kita sudah kasih 100 menit, saya kasih latihan yang mudah-mudahan bisa membantu Anda. Do you understand, Boy?
Oke. Number 2. Nah, ini bentuk implisit. Kalau Y sama dengan, itu adalah bentuk eksplisit. Ya, eksplisit. Ya. Jadi ini bentuk implisit ya. Ini adalah fungsi implisit ya. Fungsi implisit. Implisit. Ini agak sulit implisit daripada eksplisit ya. Eksplisit itu Y sama dengan apa ya gitu ya. Y sama dengan fungsi X, satu variabel. Kalau ini gado-gado, campuran ya. Ada X kuadrat, Y kuadrat, ada agak E pangkat X plus Y ya gitu. Nah, bagaimana kita mencari fungsi turunan pertamanya? Kita tanyakan Y aksen atau DY pada X. Yang ini kita diferensialkan terhadap fungsi X ya. Ini kita diferensialkan terhadap fungsi X. Pertama kita turunkan X kuadrat, turunkan berapa? 2X. Asalnya N kali X pangkat N min 1 kan. 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Tambah Y kuadrat, turunkan N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Jangan lupa. Y aksen itulah DY pada X. Yang kita mencari kan Y aksen. Ya. Oke, kurang. Nah, ini bentuk apa nih? Bentuk perkalian di bentuk UV. Nah, UV turunannya apa? Ya, Anda biasanya kan Y dengan UV, maka Y aksen adalah U aksen P plus P aksen U. Kalau saya paling gampang ingatnya U kali P tambah U kali P ujung-ujung aksen. Sama enggak? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Itu paling mudah ingatnya. Daripada U aksen P plus P aksen U. Salah ucap terbalik habis. Ya kan? Kalau ini UV tambah UV ujung-ujung aksen. Gitukah kalau Y sama dengan U per V? Sama juga. Y aksen adalah U aksen P kurang V aksen U per V kuadrat kan? Kalau ini UV kurang UV, UV kurang UV ujung-ujung aksen. Jadi kalau tadi tambah, untuk kali tambah, untuk bagi kurang, dibagi dengan penyebut pangkat 2. Ya kan? U aksen P kurang V aksen U. V aksen U-nya dibalik UV aksen. Jadi UV kurang UV. Lebih mudah ingat ya. Oke. Ya, supaya ingat ini tambahan ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Ini anggap 5X kali Y kan. Nah, jadi ini UV. 5X kali Y tambah 5X kali Y. Ini kurungnya kurang. Ya, 5X kali Y. Gitu. Ujung-ujung aksen. Ini ujung-ujung aksen. Ya, ini ujung-ujung aksen. Jadi aksennya ujung-ujungnya. Oke, min 4. Jadi yang ini turunannya ke sini ya. Terus yang ini min 4 kali X turunannya berapa? 1. Min 6 kali ya X turunannya 1. Y turunannya apa? Y aksen, jangan lupa. 15 turunkan apa? 0. Ya, sama dengan 0. Ya, 0 turunkan 0 juga. Nah, hasilnya menjadi 2X ditambah 2Y kali Y aksen. Sengaja Y aksen kita lingkari, itu yang ingin cari. Kemudian dikurang. Ini 5E aksen kan 5 kali 1 kan? 5 kali 1 kali Y kan? 5 kali E aksen 1. E aksen 1, Y tetap. Ini 5X tetap, Y aksen tetap. Udah. Kurang. Min 4 kali 1. Ini min 6 Y aksen. Dilingkari sama dengan 0. 0-nya cukup 1. Oke. Ini kita kalikan, buka kurung. Buka kurung dulu. 2X tambah 2Y ya. 2X tambah 2Y kali Y aksen. Ini min 5. Ya, min 5 kali 1 kali Y, min 5Y. Min kali plus, min 5X kali Y aksen. Min 4 kurang 6Y aksen sama dengan 0. Yang Y aksennya saya lingkari ya. Min 6. Sekarang yang ada Y aksennya kita gabung. Apakah sebelah kiri, sebelah kanan terserah. Ya. Nah, kalau ini sebelah kanan berarti ini apa? 2Y kali Y aksen, gitu ya. Min 5X kali Y aksen, min 6Y aksen,
sama dengan yang tidak ada y aksennya ini pindahkan nih 2x pindah ke kanan min 2x ya kan plus 2x jadi min 2x min 5y min ini seperti ini ya. Hilang. Tiba-tiba sebentar ini pas pin pakai ini jadi ini mungkin ini duplikatnya gini Windows P. P ya. Iya, Pak. Di laptopnya apa? Hah? Laptopnya Enggak kadang-kadang suka gitu. Coba. Oh, ya. laptopnya main terus. Hah? Laptopnya hang ya. Nggak ada yang ini tadi dari bapaknya juga ini ke stok, Pak. Hah? Dari bapaknya juga ke stok di sini. ya Iya, di sini juga ke stok, Pak. Mungkin ya, maaf tadi sepertinya dari laptopnya, Pak. betul. Iya, Pak. Ini nggak bisa jalan ya? Iya, Pak. Dari laptop bapaknya sampai HP. Mungkin bisa di restart, Pak. Restartnya dimatiin ya? Iya. Udah? Udah. Terima kasih, Pak. Ya. Halo, kita lanjutkan ya. Tadi itu kayaknya hilang ya. Yang tadi belum terekam. Sorry. Tapi ingat tadi ya. Rekamannya tadi masih apa tadi sudah convert ya. Cuma ini. Oke lah. Jadi tadi kalau apa kita langsung aja lah ya. Buang waktu nih sorry. Ini tadi ini sudah tadi ya. Sebenarnya bisa kita ambil yang pertama adalah apa tadi? Fungsi min 3 ya. Sama dengan apa? Fungsi min 3 yang sama dengan ini kan. 3 dikurang 5 kali min 3 sama dengan 3 ditambah 15 adalah 18. Yang kedua adalah limit kiri X menuju min 3 min adalah kiri itu artinya X kecil dari min 3. Limit
X menuju min 3 dari min. Dan yang kecil min 3 adalah yang atas, yaitu X kuadrat plus 9. Berarti sama dengan min 3 pangkat 2 ditambah 9. 9 tambah 9 adalah 18. Kemudian limit kanan, X menuju min 3 plus dari fungsi X adalah limit X menuju min 3 dari plus besar dari min 3, 3 kurang 5X sama dengan 3 dikurang 5 kali min 3. 3 ditambah 15 adalah 18. Berarti yang ke C adalah limit kiri. Ya, limit kiri dari fungsi X sama dengan limit kanan. X menuju min 3 plus dari fungsi X sama dengan fungsi min 3 sama dengan 18. Akibatnya fungsi X. Halo, yang online jelas? Halo. Benar suaranya. Di X sama dengan min 3. Online jelas nggak online? Jelas, Halo? Pak, jelas. Oke, terima kasih. Jelas. Continue ya di X ini, ulang lagi. Yang berikutnya berarti ini saya buang halamannya. Penjelasan tadi. Nah, ini bentuk implisit dari fungsi implisit. Mungkin bisa nonton yang kelas pagi tadi juga sama ya. Pertama, X kuadrat diturunkan adalah 2X. Ya, X kuadrat turunkan 2X. Y kuadrat turunkan 2Y kali Y aksen. Terus ini bentuk UP kan? U kali P, berarti ini adalah 5X kali Y tambah 5X kali Y. Ujung-ujung aksen. UP tambah UP, ujung-ujung aksen. Ya. Kemudian min 4 kali X. X turunannya berapa? 1. Min 6. Y turunannya adalah Y1 Y aksen, gitu sebetulnya 1 Y aksen, ya enggak? Tambah 15 turunannya 0, sama dengan 0. Jadi ini 2X tambah 2Y kali Y aksen. Ini kurang 5 kali X turunannya 1 kali Y tambah 5X kali Y aksen. Min 4 kurang 6Y aksen. Sama dengan 0. Buka kurung, dibuka kurung. Jadi 2X tambah 2Y kali Y aksen. Min 5 kali 1 kali Y, 5Y. Min kali plus min 5X kali Y aksen. Min 4, min 6Y aksen sama dengan 0. Kemudian yang ada Y aksennya, sampai sini tadi ya. Nah, terus ini kita keluarkan aja langsung ya. Bisa kan? Ini bisa keluarkan 2Y. Y aksennya keluarkan, ini keluarkan min 5X, itu enggak? Y aksen, ini min 6 Y aksen, ya. Ini min 6 Y aksen, kurung, kali Y aksen, betul. Sama dengan, nah yang tidak mengandung Y aksen, kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi 2X dipindahkan menjadi min 2X, min 5Y pindahkan ke kanan jadi plus 5Y, min 4 pindahkan jadi plus 4. Berapa Y aksen? Y aksen adalah min 2X tambah 5Y tambah 4 dibagi dengan 2Y ini boleh dipindahkan, min 5X-nya tadi depan boleh kan? Min 5X tambah 2Y kurang 6. Sudah. Ini yang sama dengan DY pada X atau Y aksen. Sudah jelas? Sudah. Kita teruskan. Ya, plus L. Betul. Plus 2Y. Ya, makasih. Ini kan? Baik. Ini saya tidak berani gede kalau jalankan PPT-nya jadi itu tadi hang. Itu gara-gara saya mau itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Karena tadi pagi pakai enggak apa-apa deh. Baik. Kita teruskan. Sekarang yang berikutnya. Masih implisit. Masih implisit tetapi bentuknya lebih rumit. Ada akar, ada len. Ya. Ya, kita enggak tahu apa yang bakal keluar ya, enggak tahu. Enggak ada. Ya. Nah, ini juga sama, sebelum kerjakan kalau bisa yang akar itu diubah bentuk pangkat tak sebenarnya. Jadi berarti ini 8 ini adalah diubah bentuknya 8x kurang ini menjadi 3xy pangkat setengah, ya nak? Akar itu pangkat setengah ditambah x pangkat 3y kuadrat kurang y pangkat 3 tambah ln y sama dengan 0. Ini baru diferensialkan terhadap x, ya nak? Diferensialkan terhadap x berapa? 8 kali x turunannya 1. Ini bentuk u pangkat n. Nah, kita punya rumus u y dengan u pangkat n. Turunannya apa? Pangkatnya n kali u pangkatnya kurang 1 kali u aksen. U aksen itu yang sama dengan du per dx. Enak? Jadi ini n-nya setengah n kali u punya 3xy pangkat n min 1 kali u aksen. Ya, jadi yang turunan ini dia kan. Nah, terus yang ini UV nah nih, u kali v nih. UV. Ini UV ya, yaitu x pangkat 3 kali UV tambah UV gitu, x pangkat 3 kali y kuadrat ujung-ujung aksen. Ya, ini bentuk UV, ini dia, ya kan? Terus min ya, ujung-ujung aksen ya. Terus min y pangkat 3 turun apa? N kali y pangkat n min 1 kali y aksen ya nak. Tambah ln y turun apa? Seper y kali y aksen. Seper u kali u aksen kalau ln u. Jelas? Jelas nggak sini? Oke. Jadi ini hasilnya 8 kurang setengah kali 3xy pangkat setengah kurang 1 berapa? Min setengah. Ternyata bentuk ini adalah bentuk UV. UV lagi sini. Ya, bentuk ini UV lagi, berarti sini menjadi 3x kali y ditambah 3x kali y. Ujung-ujung aksen. Ya nak? Ujung-ujung aksen. Jadi ini aksen, ini aksen. Ya, UV ditambah x pangkat 3 turunkan apa? 3x pangkat 2, betul kan? 3 kali x pangkat 3 kurang 1 kali y kuadrat ditambah x pangkat 3. Y kuadrat turunkan berapa? 2y kali y aksen. Ya, 2y kali y aksen. Min 3y ya. 3y kuadrat ya, 3y kuadrat kali y aksen. Ditambah seper y kali y aksen sama dengan 0. Enak. Oke. Jadi ini 8 kurang setengah. Nah, ubah nih. Supaya pangkat min setengah jadi plus. Ya, seper ya. Seper kurung 3xy pangkat plus setengah. Enak. Dikali 3x. Diturunkan berapa? 3 ke 1 ya. 3 kali 1 kali y ya. Ditambah 3x kali y aksen. Ditambah 3x kuadrat y kuadrat. Ditambah 2 x pangkat 3y kali y aksen. Dikurang 3y kuadrat y aksen. Ditambah seper y kali y aksen sama dengan 0. Sehingga ini bentuknya jadi apa nih? 8 kurang. Ini pangkat setengahnya akar ya. Di seper 2 akar 3xy. Oh ini di atasnya 3 nih. 3 ke 3y nih. Ini 3y ya. Ini 3y. Terus ini min ya. Nah, ini min dikali plus, min lagi kan? Min. Ini bawahnya 2 akar
3XY. Terus ini 3X ya. 3X. Jangan lupa ini ada Y aksen sini. Enak. Ada Y aksennya. Ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Ditambah 2X pangkat 3Y kali Y aksen. Dikurang 3Y kuadrat kali Y aksen. Ditambah 1/Y kali Y aksen. Sama dengan 0. Sekarang ada Y aksennya. Mau dipindah ke kiri atau ke kanan? Tetap di kiri atau pindah ke kanan? Terserah lah. Misalnya kita mau pindah ke kanan. Kita coba kan boleh aja ya. Terserah. Ini jawabannya bisa berbeda tapi dua-dua benar. Kalau dikali min 1 per min 1 jawabannya sama. Nah ini yang tidak ada apa? Y aksennya berarti ini adalah 8. Dikurang berapa? 8 dikurangi 3Y ya kan? 3Y per akar 2 akar 3XY ya. Betul ya? 3XY. Ini. Terus mana lagi yang tidak ada Y aksen? Mungkin saya kasih sebentar supaya kasih warna aja. Yang ada Y aksen, ini ada Y aksen nih. Ini ada Y aksen. Ini ada Y aksen. Ini ada, ini banyak yang ada Y aksennya. Ada enggak? Yang ada, hah? Yang mana? 3X ekor kan enggak ada Y aksen. Enggak ada. Enggak ada ya. Oke. Nah, sekarang kita kumpulkan yang tidak ada Y aksennya sebelah kiri. 8 dikurang 3Y per 2 akar 3XY. Ini ya. Betul ya. Kemudian tambah 3X kuadrat Y kuadrat. Oke. Habis ya. Nah, pindahkan ke ruas kanan yang ada Y aksennya. Coba, ini min jadi plus nggak nih? Min jadi plus berarti 3X per 2 akar 3XY. Itu ya. Y aksennya kita keluarkan. Terus ini keluarkan Y aksen. 2X pangkat 3Y. Nah, tanda berubah. 2X pangkat 3Y. Ingat, tandanya plus jadi min. Min 2X pangkat 3Y. Min 3X Y kuadrat pindah jadi plus 3Y kuadrat. Terus tambah 1/Y menjadi min 1/Y. Min 1/Y kurung kali Y aksen. Ya nak? Berapa Y aksen? Y aksen adalah, hati-hati jangan terbalik ini ya. Jadi ini yang atasnya 8 kurang 3Y per 2 akar 3XY ditambah 3X kuadrat Y kuadrat. Yang bawahnya 3X per 2 akar 3XY ya, dikurang 2X pangkat 3Y 2X pangkat 3Y tambah 3Y kuadrat kurang 1/Y. Inilah Y aksennya. Sudah paham? Y aksen itu sama dengan DY per DX. Permisi Pak, Ya, boleh balik ke slide 7 nggak Pak? Itu tadi di bagian. gimana? Boleh balik ke yang slide sebelumnya nggak Pak? Oh iya, sebentar ya, sabar. Ya, Iya. ini DY per DX ya. Oke, saya balik nih. Ada yang mau tanya? Itu di bagian yang X pangkat 3 Y pangkat itu yang bagian X pangkat 3 Y pangkat 2 Pak, itu kan diturunin pakai product rule ya Pak? Ini berasal dari rumus, sebentar, yang ini tadi udah dari rumus ini kan? Oh ini 3X kuadrat ya? Itu kan bagian depannya 3X kuadrat sudah diturunin Pak, tapi di belakang yang X pangkat 3 Bapak turunin lagi, di bawahnya jadi 2X pangkat 3. Oh Y kuadratnya diturunkan dong. Yang X pangkat 3 Pak. Y kali Y aksen. Hah? Ini kan? Yang X pangkat 3 Pak, kan harusnya U aksen kali V tambah UV aksen. Tapi U yang keduanya Bapak turunin lagi, jadi 2X pangkat 3 di bawahnya. Tunggu. Yang ini X pangkat 3 diturunkan 3X pangkat 2 kali Y kuadratnya, betul ya di sini?
Sorry, yang Iya, ini. Pak. Oke. Iya. Jika tetap Y kuadrat turunkan 2Y kali Y aksen. Terus yang mana salah, Non? Oh, itu tuh duanya dari 2Y-nya ya, Pak? Y pangkat 2, Yang di ya. belakang. Pangkat 2. Y Oh, pangkat 2 turunkan kan 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 kan? oh iya, iya. Oh, saya ingat. Oh, oke, oke, Pak. Oke. Oh, iya, iya. Oke, baik. Makasih, Pak. Ya, baik. Sudah? Ada lagi? Maaf Pak, saya mau tanya, saya masih kurang jelas di Tunggu, bagian tunggu. Ada yang tanya dari onsite. Hah? Ya, chain rule atau rantai itu sebetulnya pakai U, seperti U pangkat N tunanya N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksen itu dikali DU per DX itu rantainya. Ya. Oke, saudara yang di online, apa yang tanya tadi? Halo? maaf Pak, saya mau tanya mengenai yang minus akar 3 XY yang udah jadi bentuk pangkat setengah itu saya masih agak bingung di turunannya Pak. Yang ini. Yang bawah ya? Iya, yang bawah Pak. Nah, ini kan 3 kali 1 kali Y kan 3Y kan? Pembilangan 3Y. Kok maaf Pak, yang di atas maksud saya, di bawah garis. Bawah ini ya. Saya nggak berani Kursornya nggak pakai kelihatan ya Pak? hang lagi baterainya. Yang ini maksudnya. Halo? Kursornya nggak terlalu kelihatan Pak di sini. Ya, saya nggak berani hidupkan kursornya. Tadi gara-gara saya hidupin jadi dari hang. Di baris kedua Pak, turunan dari baris kedua ke baris ketiga. Yang mengenai 3 XY pangkat setengah. Tunggu, yang ini ada kuning nampak enggak? Ada Pak. Sebentar, apakah yang ini? Atasnya Pak, atasnya satu. Atasnya ini. Ini kan berasal dari sini nih. U pangkat N. Halo. Sit down, please, sit down. Ya. Ya, U pangkat N kali U pangkat N min 1. Enak? Kali U aksen. Terus yang Anda tanya yang mana? Oh, dikali U aksen lagi ya Pak? Iya dong. Aduh, rumusnya tadi saya tulis di sini ini. U aksen. Ada kan? Oh ya, baik Pak, makasih. Kalau nggak ada U aksen karena E aksen 1. Alasannya E aksen 1. Ya. Oke? Ya Pak, makasih Pak. Sama. Baik. Ya, ini udah selesai. Kita lanjutkan. Waktu kita ini pasti lewat ya, nggak apa-apa. Yang penting ruang ini nggak dipakai ya, itu aja. Kalau nggak dipakai kita bisa sampai 3:30. Ya. Karena tadi udah hilang waktu. Ini lagi setting. Oke. Udah. Ini kelebihan kotaknya. Nah, ini adalah yang namanya pembagian U per V. Nah, rumusnya. Tadi sudah saya tulis rumusnya enggak di atas tadi? Halo. Oh, sudah hilang ya. Yang tadi, yang pertama tadi ya. Kalau Y sama tadi kalau Y dengan UV, maka Y aksen adalah UV tambah UV, ya enggak? Ujung-ujung aksen. Kalau U per V apa? Y aksen adalah UV kurang UV, kurang ya. Ujung-ujung aksen dibagi penyebut pangkat 2. Itu bedanya itu aja. Oke? Nah, jadi ini adalah berbentuk U per V. Nah. Berarti U-nya sama dengan tangen X dan V-nya sama dengan 1 tambah tangen X. Nah, U aksen berapa? Turunan tangen berapa? Ya, secant cora X. Sedangkan V aksen berapa? 1 turunan 0, tangen turunan kan? Secant cora X. 0 tambah secant cora X tetap secant cora X. Ya. Oke. Sehingga dari sini terdapatlah Y aksen. Nah, sesuai rumus apa tadi? Y aksen. UV kurang UV. Enak. Ujung-ujung aksen per penyebut pangkat 2. Jadi berarti U aksennya berapa sih?
Sekant kuadrat X. P-nya 1 tambah tangen X. Dikurang U-nya berapa? Tangen X kali V aksen. V aksen adalah sekant kuadrat X. Hati boy. Per penyebut pangkat 2. 1 ditambah tangen X kurung kuadrat. Sama dengan sekant kuadrat X kali 1 adalah sekant kuadrat X ditambah sekant kuadrat kali tangen apa? Sekant kuadrat X kali tangen X dikurang tangen X kali sekant kuadrat X. Boleh dibalik nggak? Jadi sekant kuadrat X kali tangen X. Ya nak? Per penyebut pangkat 2. 1 tambah tangen X kurung pangkat 2. Penyebutnya nggak usah diubah-ubah ya. Biar aja. Jangan diubah-ubah cari penyakit. Ya. Nah ini tinggal coret. Plus min. Nah, tinggallah apa? Tinggallah sekant kuadrat X per 1 ditambah tangen X kurung kuadrat. Jangan lupa kalau tadi Y adalah tangen X, turunannya adalah sekant kuadrat X. Kalau gitu Y sedang tangen X apa? Turunannya apa? Turunannya adalah min kosekant kuadrat X. Ya, min kosekant kuadrat X. Oke? Jelas? Nah, oke. Selesai. Jadi satu halaman. Ya, ini saya save dulu. Any question? Iya, tadi saya bilang jangan cari penyakit. Bisa, nggak salah. Jawabannya bisa beraneka ragam. Bukan satu jawaban, bukan. Jadi kalau itu jadikan ini kan 1 tambah 2 tangen X tambah tangen kuadrat X. 1 tambah tangen kuadrat X apa? Sekant kuadrat X. Bisa. Tapi sengaja saya nggak mau ubah supaya Anda nggak tambah pusing, nggak mikirin. Pokoknya pembilang selesai, penyebut nggak usah pusing-pusing. Ya. Oke ya. Bukan salah, boleh. Oke, boleh. Ya. Kalau essay boleh berhenti di mana aja kan? Maksudnya balik stopnya, saya mau stop ini, saya nggak mau teruskan penyebutnya, saya biar aja. Boleh kan? Tapi kalau pilihan ganda, multiple choice, apa yang terjadi? Harus cari sampai sama kan? Nah itu harus diubah. Ya, lebih pusing PG ya. Pilihan ganda itu lebih memusingkan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Alright. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Ini ada. Oke, nah ini mudah ya. Saya turunan kedua dari fungsi ini. Nah, Y aksen itu kan sama dengan turunan pertama, betul enggak? Sama dengan apa? 5 kali X pangkat 4 turun apa? N kali X pangkat N min 1. 4 kurang 1 berapa? 3. Ya kan? Ini enggak ada E aksennya. E aksen 1. Tahu enggak arti E aksen itu apa? E aksen itu artinya turunan X terhadap X. Maksudnya apa? DX per DX. 1 kan? Mengapa 1 itu DX per DX? Ya, itu alasannya. Tapi kalau Y aksen apa? Turunan Y terhadap X. Bukan 1. Nah, jadi ya. Baik. Nah, ditambah 4 kali turunan X pangkat 3 apa? 3 kali X pangkat 3 kurang 1. 2. 2 kali turunan X kuadrat berapa? Turunan X kuadrat adalah 2 kali X pangkat 2 kurang 1 kan? Oke. Tambah 7 kali turunan X apa? Ya, 1. Turunan 3 apa? Nah, sehingga hasilnya adalah 20 X pangkat 3 tambah 12 X kuadrat kurang 4X. Ini biasa aja ya kan. Nah, turunan kedua, ya turunan kedua atau Y double aksen, turunkan lagi. Hasil ini kita turunkan lagi. 20 kali X pangkat 3 turunkan apa?
3 kali X pangkat 3 kurang 1, 2. 12 kali X kuadrat turun apa? 2X, ya nak? Atau 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Min 4 kali X turunannya apa? 1. 7 turunkan apa? 0. Ya. Jadi hasilnya 60 X pangkat 2 tambah 24X kurang 4. Selesai. Oke? Kita terus ya. Bisa turun ke 3. Bisa. Sampai akhirnya konstan diturun lagi 0. Kalau 0 itu apa turunkan? Terus 0 terus. Sampai akhir kiamat 0. Ya. Ya, kalau sudah 0, Anda turunkan 0 terus ya. Ya. Oke. Kalau ini turun kedua ya cukup, tapi kalau turun ketiga teruskan lagi. Ya, turun lagi, turun ke 4 masih bisa. Mungkin turun ke 5 atau ke 6 sudah konstan, turunkan 0 kan. Ya. Nah, ini. Berikutnya. Bentuk apa ini? Anda tahu enggak bentuk tak tentu? Saya terang dulu ya. Bentuk tak tentu dalam soal limit. Apa tuh? Ya, betul. Ada 3 tipe. Yang Anda sudah belajar yang pertama itu adalah 0 per 0 dan tak hingga per tak hingga. Terkenal dengan dalil apa namanya? Dalil L hospital. Nggak pakai S ya, pakai topi. Hospital, tapi pakai topi. Oh, jadi bacanya hospital. Kalau pakai S, rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah 0 kali tak hingga kurang 0 kali tak hingga dan tak hingga kurang tak hingga. Sudah belajar. Yang ketiga adalah 1 pangkat tak hingga pangkat 0 dan 0 pangkat 0. Ini mengapa urutan begini? Kalau ada tipe 2, dia harus diubah tipe 1 dulu. Supaya dia bisa menggunakan dalil L hospital. Tipe 2 tidak bisa dikerjakan, harus diubah dulu. Begitu kan tipe 3. Tipe 3 diubah di tipe 2, tipe 2 diubah tipe 1. Baru boleh gunakan dalil L hospital. Sudah jelas? Ya. Nah, contohnya ini, saya ambil contoh ini ya. 0 kali tak hingga. Ini adalah tipe 2 kan? Ya, ini adalah tipe 2, 0 kali tak hingga tipe 2. Ini nolnya tak hingganya saya ubah. Jadi 0 kali. Sekali lagi ini bukan hitungan, ini ilustrasi ya. Tak hingga itu dalam perjanjian dalam limit, soal limit ya. Tak hingga itu adalah 1/0. Sehingga bentuknya jadi apa? 0 per 0, tipe 1. Jadi tipe 2 diubah di tipe 1 baru boleh gunakan dalil L hospital. Ini juga. Kalau ini terbalik ya. Yang ini terbalik, nolnya yang diubah. Nolnya adalah 1 per tak hingga kali tak hingga, sehingga hasilnya tak hingga per tak hingga ya. Tak hingga per tak hingga. Tak hingga itu tulisnya angka 8 tidur. Iya kan? Angka 8 tidur ya. Tak hingga per tak hingga. Tipe 1 boleh gunakan dalil L. Nah, apa yang maksud dalil L hospital itu? Pembilangnya dan penyebutnya masing-masingnya kita turunkan, kita diferensiakan, tetapi bukan U per V ya. Hati-hati, bukan U per V. U aksen per V aksen itu artinya. Pembilangnya turunkan sendiri, per penyebut turunkan sendiri. Sendiri-sendiri, bukan digabung, bukan U per V. Ya. Kemudian 1 pangkat tak hingga ini punya rumus istimewa. Ya, punya rumus istimewa yaitu apa? Limit X menuju A dari 1 plus U pangkat V adalah E berpangkat limit X menuju A dari U kali V. Sudah diberikan dasarnya? Hah? Enggak ada. Di mana ada SMA yang diajarkan di SMA nih. Di mana limit X menuju A dari U-nya adalah 0
Dan limit dari pangkatnya X menuju A. Ya, A ya. Dari P-nya sama dengan tak inggah. Makanya 1 tambah 0 pangkat tak inggah. Ya. E itu apa? E itu adalah bilangan Euler. Pernah dengar bilangan Euler? Ya, 2,718281. Ya. Jadi ada disebut E itu disebut 2,718281 dan seterusnya. Ini disebut bilangan Euler. Ya. Euler bukan ular ya. Terus ada rumus Euler lain lagi ya. Rumus Euler sebetulnya dasarnya tadi itu. 1 pangkat inggah tadi. Dasarnya yaitu apa? E pangkat theta, I theta. I itu bilangan imajiner. E pangkat I theta adalah cos theta ditambah I sin theta. Cos theta tambah I kali sin theta. Kali I sin theta. Ini pembuktiannya ada, ya saya tulis di jurnalnya BINUS, Anda cari, namanya EMAX. EMAX itu singkatannya Engineering, MA-nya Matematik, CS-nya Computer Science. EMAX. Engineering, Matematik, Computer Science. Nah, BINUS, ya Anda ketik tuh keluar di edisi 41 ya, nomor 4 kolom 4 nomor 1 ya. Kemudian Laplace ya pernah turun juga apa di 42-nya. Oke. Di 51 kolom 5 nomor 1 itu adalah direct Fourier series ya. Oke. Nah, ini kita lihat nih. Tipe apakah ini, coba kita masukkan di buram. 0 ditambah 1, kita periksa ya, pangkat kosekan 0. 0 tambah 1 adalah 1. Kosekan 0 berapa? Kosekan 0 sama enggak sepersin 0? Sepersin 0. Sin 0? 0. Ya. Seper 0 berapa? Ya. Tipenya ada 1 pangkat inggah kan? Ini satunya udah ada nih. Nah, tinggal letaknya dipindahin. Jadi ini pindahkan jadi apa? 1 ditambah X pangkat kosekan X. X-nya adalah sebagai U-nya, kosekannya adalah sebagai V-nya. Betul nggak? Nah, sesuai rumusnya apa? Ini E berpangkat limit X menuju 0 dari U kali V. Sorry. Rumusnya U kali V ya. U kali V. Jadi ini hasilnya E berpangkat limit X menuju 0. U-nya adalah X. V-nya adalah kosekan X. Anda tahu sinus kali kosekan berapa? Sin X kali kosekan X adalah 1. Maka kosekan sama dengan apa? Maka kosekan adalah sepersin. Betul enggak? Oke, sepersin. Jadi berarti ini kosekan ini turun ke bawah jadi sin kan? Berarti ini E berpangkat limit X menuju 0 dari X per sin X. Betul enggak? Kemudian sudah tahu limit dari X per sin X apa? Berapa nilainya? 1 enggak? E pangkat 1 berapa? E. Itu yang nilai tadi 2,718183. 2,7181 dan seterusnya. 80. Ya, E-nya ini jadi 2,718281 dan seterusnya. Oke, ya, ini sebenarnya ada limit fungsi trigonometri, masih enggak? Limit fungsi trigonometri apa tuh? Hanya sin dan tangen aja ya, tidak berlaku yang lain. Hanya sin dan tangen istimewa, yaitu untuk limit X menuju 0 dari sin X per X
itu sama dengan limit X menuju 0 dari kebalikannya E per sin X, itu sama dengan limit X menuju 0 dari tangen X per X, sama dengan kebalikannya, limit X menuju 0 dari X per tangen X, nilainya berapa? 1. Anda yakin 1? Coba tes salah satunya. Kita tes salah satunya. Benar nggak 1? Coba limit X menuju 0 dari sin X per X. Mengapa 1? Why? Kalau kita masukkan sin 0, 0. X 0. 0 per 0 enggak? Berarti dia boleh gunakan dalil L hospital. Kita turunkan nih, dalil hospital. Coba. Sin X tunanya cos X. X tunanya 1. Coba masukkan. Cos 0 per 1. Cos 0 1. 1 bagi 1. Coba lihat lagi tangan. Limit kebalikannya sama pasti kan? Mengapa tangan X per X nilainya 1 juga? Tangan 0, 0. X 0. 0 per 0. Boleh menggunakan dalil L hospital. Nah, kita turunkan. Tadi apa? Tangan tunanya apa? Sekan kuadrat X tunanya 1. Sekan kuadrat 0 per 1. Sekan 0, 1. 1 pangkat 2 kan? Per 1. 1 juga. Jelas? Oke. Nah, kita masuk ke sini. Oh ya, sebelum ini, karena ini ada sin per X, sebetulnya ini dasar ini ya. Limit X, tadi sudah terbuktikan limit sin X per X, nilainya 1 enggak? Kalau ini saya ganti dengan limit sin seper X per seper X. Di sudutnya kebalikannya, seper. Berarti sini terjadi apa? Seper X menuju 0 enggak? Nah, berarti ini sama dengan apa nih? Limit ini X menuju tangga enggak nih? Kalau dibalik nih. Seper X dibalik menjadi X, 0 dibalik seper 0. Seper 0 tak ingat ya. Ingat ini untuk limit ya. Kalau 1 bagi 0 saja tambah limit apa berapa? 1 bagi 0 berapa? Yang bukan limit. Ya komputer ya error. Tapi tak terdefinisi. Pasti jawabnya ada yang jawab tak terdefinisi dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Itu bahasa Indonesianya ya. Oke, ini menjadi sin seper X per seper X. Juga nilainya 1. Karena kita buktikan, betul enggak? Gitu. Kita buktikan dengan dalil hospital. Coba limit X menuju tak hingga dari sin seper X per seper X. Coba. Kalau kita hitung sin seper tak hingga per seper tak hingga. Ini sin berapa nih? Seper tak hingga berapa? 0. Seper tak hingga 0. Sin 0, 0. 0 bagi 0. Tipe 1 enggak? Berarti ini boleh gunakan dalil L hospital. Kita pakai. Hasilnya berapa? Halo. Sin U tunanya apa? Cos U kali U aksen. Ini yang U aksen ini yang dalam apa? Chain rule. Aturan rantai. Seper X turunkan aksen. Bisa enggak? Coret. Nggak usah dicari buang waktu kan. Coret aja. Tinggal apa? Limit X menuju tak hingga dari cos seper tak hingga, betul enggak? Nah, ini sama dengan apa? Cos 0. Cos 0 berapa? Sudah terbukti 1 ya ini. Oke. Sekarang masuk nih. Nah, kalau Anda jumpa ini untuk X menuju tak hingga, jadikanlah sin seper X per seper X. Sin 5 per X, 5 per X bawahnya. Sama ya. Harus sama nama sudutnya. Jadi ini limit X menuju tak hingga dari sin seper X per seper X. Berarti ini harus dikali seper X juga nak? Per 1. Benar? Kalau dicoret nih 1 enggak nih? Nah, X pangkat 3-nya letak di belakang. Nah. Oke? Ini coret enggak nih? Ini 1, ini tinggal berapa? 2 enggak? Ini nilainya berapa? 1. Ini berapa tinggal? X kuadrat ya? 0 tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat. Hasilnya berapa? Tak hingga kuadrat kan tak hingga.
Ya udah selesai. Ini dia. Mode-mode itu yang apa? Ada pertanyaan di sini? Halo? Guna ada yang tanya lagi masalah X pangkat sin X. Ya. Benar, 0 pangkat 0. Hampir semua yang saya coba 0 pangkat 0 selalu jawabnya 1. Tapi mengapa dikategorikan bentuk tertentu? Mungkin ada soal yang tidak 1. Kalau untuk tak hingga pangkat 0 ada saya ketemu 1 soal yang dapatnya bukan 1. Tapi 0 pangkat 0 umumnya dapatnya selalu 1. Ya. Contohnya ini sudah nih belum? Nanti ini juga dikasih ke Anda juga ya. Saya serahkan nanti ke melalui siapa Evan aja. Saya kirim filenya, kemudian atau filenya mau ambil nanti boleh. Tapi videonya kan rekam ke saya tuh. Tapi tadi terputus. Nanti saya sambung. Tapi lari ke saya tadi. Ini coba lihat nih. Ini masih ke saya record in my computer. Nggak apa-apa, nanti saya juga kirim hasil linknya. Ya, kalau nggak ada saya pasti kirim ke Evan ini atau ke Anda juga. Oke, ini gini. Kalau ada gini, ini menuju 0. Pangkat sin X berapa nih? Pangkat sin X. Kalau di pesta nih 0 pangkat sin 0 berapa tuh? 0 pangkat 0 adalah, nah ini tipenya 0 pangkat 0. Tipe 3 enggak nih? Kalau tipe 3, ya 0 pangkat 0, tipe 3, ini caranya pakai misal, jalan panjang ya. Misalkan A sama dengan soal. Oke, kemudian ini di len kiri, len kanan. Len kiri, len A sama dengan len limit. Saya nggak tahu Anda diajarkan nggak nih? Len kiri, len kanan. Len A tetap, len limit sama dengan limit len. Ya, len limit sama dengan limit len. Apa akibat len masuk ke dalam, berlakulah sifat logaritma bahwa pangkat dapat dibawa ke depan sepengalinan. Log A pangkat N log A. Log A pangkat N kali log A. Enak. Jadi ini berlaku ini sama dengan limit X menuju 0 dari sin X kali len X. Ingat kalau ada sin X per X 1 enggak nilai. Tadi kan kita buat sengaja ya. Sebetulnya kalau dimasukin ini tipe berapa nih? Sin 0, 0. Len 0 berapa? Len 0 minta enggak. Ngapa? Len 0? Saya lagi itu bukan hitungannya, ilustrasinya. Len 0 adalah len 0 itu perjanjiannya dalam limit itu adalah seperti enggak. Kemudian seperti enggak, tak enggak pangkat min 1 enggak? Pangkat dapat dibawa ke depan sebagai pengalinan. Min 1 kali len tak enggak. Len tak enggak itu berapa? Sangat besar, tak enggak. Asalnya apa? Min tak enggak. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah sin 00 kali min tak enggak enggak? Ini adalah tipe 2. Tipe 2 kan? Tipe 2 enggak? Kan dari 0 kali tak enggak. Walaupun min ini ada ya. Oke. Tapi sin kita bisa hilangkan kan? Caranya apa? Kali sin X per X. Tapi begitu dibagi X harus kali X. Sehingga ini terjadi limit X menuju 0 sin X per X sengaja dikali X. Itu enggak? Kan gini. Kalau X ini saya coret, kembali enggak ke semula? Kalau X ini dicoret, sama enggak dengan soal mula-mula? Nah, ini nilainya berapa? 1. Sehingga tinggal apa? Tinggallah X menuju 0, X kali len X.
Ini masih tipe 2. Mengapa? Coba periksa. X-nya 0. Len 0 tadi min tak hingga. Tipe 2. Bagaimana tipe 2 menjadi tipe 1? Dengan cara menurunkan salah satu bagiannya. Apakah X atau len X? Mana mudah diturunkan? X atau len X? X yang mudah. Karena X turunkan pangkat min 1 kan. Kalau len X turunkan seperlen X. Bahaya ya. Jadi lebih gampang kita turunkan. Jadi ini jadi len X per X pangkat min 1. Sekarang bentuk apakah ini? Bentuk apakah ini? Bentuk apa ini? Len 0 min tak hingga. Ini seper X enggak? Pangkat min 1 kan seper X. Seper 0 tak hingga enggak? Tipe 1. Berarti ini boleh gunakan dalil L'Hospital. Ya, kita pakai ya. Jadi kita pakai dalil L'Hospital. Ini soalnya. Dan nunggu sini. Sabar dulu ya. Ya. Dalil L'Hospital jadi len A sama dengan apa? Len A sama dengan limit X menuju 0. Nah, len X turunannya apa? Len X turunannya adalah seper X. Terus X pangkat min 1 turunannya apa? X pangkat min 1 turunannya min 1 kali X pangkat min 2. Min 1 kurang 1. Nah, X pangkat min 2 naik ke atas. Jadi apa? Limit X menuju 0 seper X kali X kuadrat dibagi min 1. Ya enggak? Min 1-nya yang ini. Dicoret X-nya 1, tinggal apa? Min X menuju 0, X per min 1 enggak? Nah, kita masukkan. Jadi 0 dibagi min 1. Hasilnya? Jadi len A sama dengan 0. Len A sama dengan len pangkat 0 enggak? Len pangkat 0 kan 0. Len pangkat 5, 5. Len pangkat 7, 7. Betul enggak? Apa ya? Len pangkat 5 berapa? 5 enggak? Ya. Len pangkat 0, 0. Itu. Jadi len sama dengan len. Boleh coret enggak len nih? Enggak boleh. Ngapa enggak boleh? Ya bukan perkalian. Ya bukan perkalian kan? Len A sama len len pangkat 0. Berarti A sama dengan pangkat 0. Dalamnya sama. Udah. Len ini hilangkan, jangan dicoret. Kalau dicoret salah pengertiannya. Karena ini bukan perkalian, ya. Nah, A itu apa tadi? Yang kita misalkan soal tadi kan, limit X menuju 0, pangkat sin X sama dengan pangkat 0. Pangkat 0 berapa? Nah, 0 pangkat 0 1 nanti. Dan ini guna jalan ringkas. Apa lagi? Wah, kayaknya ini tidak tersimpan ya. Ini tidak ada tulisannya. Karena betul ini tidak tersimpan nih. Jadi sini ya kosong nih, Anda lihat nih. Lu bentar. Ini caranya biasanya saya mau tak mau ya di itu ya hilang tapi diulang tulis lagi ya. Sebentar. Ini stop share-nya. Kemudian saya tutup, close. Saya buka lagi. Anda lihat. Mana tulis? Ini jadi yang buku ini atas ya. Anda lihat yang lainnya enggak hilang sih, cuma ya ini apa nih? Ada yang hilang sih. Nah, betul kan? Hilang ya. Tinggal len A aja. Jadi len A dari ceritanya kan ini. Len A adalah len X turunkan. Ya enggak? Sorry, ini len A sama dengan limit. Oh ya belum saya screen, sorry. Iya. Saya lupa.
Share screen nih, sorry. Share screen. Ya, jadi hilang ya len A. Ya, len A sama dengan limit len X per F pangkat 1 pakai The Hospital. Apa tadi? Limit X menuju 0. Halo. Len X turunannya apa? Seper X. Terus X pangkat min 1 turunannya apa nih? Min 1 kali X pangkat min 2. Pangkat ini naik ke atas. Jadinya apa? Limit X menuju 0 dari seper X kali X kuadrat per min 1. Ya enggak? X-nya coret 1. Sehingga hasilnya limit X menuju 0 X per min 1. Lalu kita masukkan. Hasilnya 0 bagi min 1 adalah 0. Berarti len A adalah 0. Len A adalah len E pangkat 0. Len sama dengan len. Hilangkan len. A sama dengan E pangkat 0. Sama dengan 1. Boleh begini terus ya. Terus ini kita ganti A itu yang kita misalkan tadi limit dari X pangkat sin X. Nilainya adalah 1. Sudah? Jelas? Halo? Anda lihat tulisannya ada sini. Kalau ini kosong itu tandanya tidak terekam. Ya, tidak terekam di PPT ini. Ya. Oke. Nah, tinggal satu lagi yaitu aplikasi persamaan diferensial atau harga ekstrim di sini. Integral belum masuk ujian kan? Integral tidak masuk ujian kan? Saya sudah kontak dulu, rekan saya tanya poin-poinnya, jadi tidak masuk. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ini. Suatu kotak tanpa tutup, hati-hati. Suatu kotak, ya, suatu kotak tanpa tutup, ini tanpa tutup nih. Yang alasnya berbentuk bujur sangkar, akan dibuat dari selembar karton, dan volume kotak itu 32 cm3 dalam sentimeter, ya. Ukurannya. Tentukan ukuran kotak agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Seminimum mungkin. Artinya mencapai minimum. Ya, mencapai minimum. Oke. Nah, kita gambarkan sketsanya. Ini gambar sketsanya. Gambarnya tidak bagus ya. Nah, kacau gambarnya. Oke. Nah, dibilang alasnya kotak ini tanpa tutup. Perhatikan tanpa tutup. Tapi alasnya berbentuk bujur sangkar. Jadi rusuk alasnya sama. Tanpa empatnya. Ya. Berbentuk bujur sangkar atau persegi kata lainnya. Oke, volumenya udah tahu. Jadi sini kita misalkan apa? Misalkan ukuran kotak, ya, ukuran kotak apa? Panjang. Panjang sama dengan P itu X. Panjang kotak ya. Ini lebar kotak adalah X. Dan tinggi kotak adalah T. Nah, yang diketahui volume kan. Nah, yang diketahui kita tulis. Yang diketahui volume kotak. Volume kotak rumus diketahui 32 cm3. Rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya X, lebar X. Karena berbentuk persegi atau bujur sangkar. Tingginya tidak tahu. Yang kita mencari tingginya 32. Nah, di sini X kali X berapa? X kuadrat kali T adalah 32. Berapa T? Berapa T? 32 per X kuadrat. Sudah jelas? Nah, kemudian di soalnya tadi dinyatakan, pertanyaannya, tentukan ukuran kotak agar, ini kuncinya,
agar apa? Bahan yang digunakan seminimum mungkin. Bahan yang dimaksud itu apa? Luas permukaan kotak. Luas permukaan kotak tanpa tutup. Kotaknya tanpa tutup ya. Jadi hati-hati di sini kita harus cari luas permukaan kotak apa? Di sini adalah luas alas, tutupnya tidak ada kan? Tanpa tutup, ditambah luas dinding. Luas dinding. Nah, jadi luasnya berapa? Alasnya butuh sangkar atau persegi apa tuh? X kali X koran enggak? Ditambah luas dinding berapa? Keliling alas kali tinggi daripada luas depan tambah belakang sama, tambah, luas kiri tambah kanan panjang jalan. Lebih mudah keliling alas dikali tinggi. Ini kalau dikupas jadi 4 segi panjang nggak? Coba dinding ini dilepas kotak kotak kue gitu ya. Coba dindingnya itu ada potong apa atasnya buang, alas atas buang tutupnya buang, alasnya buang, tinggal dindingnya. Dindingnya kemudian digunting salah satu, kemudian diletakkan banyak jadi 4 segi panjang nggak? Nah, panjangnya itu apa sebenarnya? Keliling alas kan. Tingginya itu adalah lebarnya. Jadi berarti sini adalah keliling bujur sangkar 4x kena dikali keliling bujur sangkar kali tinggi. Jadi luasnya adalah x kuadrat ditambah 4x kali tingginya ini berapa nih? 32 per x pangkat 2. X-nya berarti 1. Maka ini menjadi x kuadrat ditambah 4 kali 32 berapa? 128 kali per x ya, per x ya. Kemudian naik ke atas. Jadi Lx sama dengan apa? X kuadrat ditambah 128 kali pangkat min 1. Ubah ya. X dari penyebut naik ke pembilang, pangkatnya berubah. Nah, cari turunan pertamanya. Berapa? X kuadrat turunkan 2x. 128 kali turunan X pangkat min 1 apa? Pangkatnya min 1 kali X pangkatnya kurang 1. Min 1 kurang 1, min 2. Ini kan sama dengan 2X min 128 per X koran enggak? Min 128, X pangkat min 2-nya turun ke bawah. Ya kan? Kemudian berapa turunan keduanya? Anda tahu nggak mengapa dicari turun kedua? Untuk mengetahui apakah dia mencapai maksimum atau minimum. Luasnya. Nah, kita lihat sini. Saya salin ya. Ini asalnya dari ini X turunan pertama dulu. Turunan pertamanya sini adalah tadi 2x. 2x. Terus ini 108 kali min apa? Min 128 kali X pangkat min 2 ya. Oke. Baru kita turunkan. Turunan keduanya berapa? 2 kali 1, enak. Dikurang 128 kali X pangkat min 2 turunkan apa? N kali X pangkat N min 1. Min 2 kurang 1, min 3. Atau ini sama dengan apa? 2. Ini min kali min. Plus 2 kali 128, 256. Ini turun ke bawah. Plus X pangkat 3. Ya. Oke. Kita syarat luasnya Lx-nya minimum, itu enggak? Kan yang agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil mungkin. Apa artinya itu? Secara ekstrim kan? Ekstrim itu maksimum atau minimum kan? Misalkan ada dua-duanya, kalau itu grafik, kalau grafik kayak gunung-gunung gitu, ada maksimumnya 2, minimumnya 1. Tetapi kalau mencari ini salah satu, nggak mungkin ada 2. Ya, nah syarat ini apa? Bahwa dia mencapai ekstrim itu baik minimum maupun maksimum apa sih? Turunan pertamanya sama dengan 0, betul nggak? Itu adalah ya aksennya 0, fungsi aksen X-nya 0. Nah masukkanlah mana aksen X-nya mana tadi? Yang ini ya, ini saya masuk yang ini. Aksen X-nya adalah 2x. Ya, 2x kurang 128 per X kuadrat ya.
Benar itu? 2x kurang 108 per x kuadrat sama dengan 0. Pindahkan 2x sama dengan 128 per x kuadrat. Ini bagi 2. 1, ini bagi 2 berapa? 64. X kuadrat dikali x. Apa? Dikali sini. Jadinya apa? X pangkat 3 sama dengan 64. Berapa x? Akar 3. Betul ya. 64. Jadi sama dengan akar 3 dari 4 pangkat 3. Hasilnya 4. Betul. Setelah dapat X-nya, kita periksa kebenarannya. Benar nggak? Kalau X-nya 4, kita masukkan ke L-double X-nya. Berapa tadi? Berapa L-double X-nya? L-double X-nya di sini tadi. 2 tambah 256 per X pangkat 3. 2 ditambah 256 per X pangkat 3. Ya, betul nggak? Jadi, oke. Sehingga kita dapat berapa nih? Jadi L-double 4 adalah 2 ditambah 256 per 4 pangkat 3 sama dengan 2 ditambah 256 bagi 4 pangkat 3 berapa tadi? 64. Ini sama dengan 2 ditambah 4. Enak? Ya, hasilnya 6. 6 itu positif. Kalau dia positif mencapai minimum enggak? Enggak, kalau turunan keduanya positif mencapai minimum, kalau dia negatif mencapai maksimum. Ingat itu. Kalau minimum itu puncaknya di bawah, berarti lembah ya. Kalau maksimum itu puncak gunung. Turunan keduanya negatif, ya. Oke ya. Itu bukti ya, benar. Bilang agar bahan yang digunakan seminimum mungkin, sekecil-kecilnya ya. Baru jawab, jadi ukuran kotak. Ukuran kotak. Nah, jawab panjang berapa? Panjang sama dengan X sama dengan 4 cm. Lebar sama dengan X sama dengan berapa? 4 cm. Dan tinggi kotak berapa? T. T beri 32 per X pangkat 2. 32 dibagi 4 kuadrat. 32 dibagi 16. 2 cm. Jadi panjangnya 4. Lebar 4, tinggi 2 cm. Jelas di sini? Seperti ini, nah, ini contoh aplikasi dari diferensial. Dalam hal ini harga ekstrim. Kalau bisa juga, jika suatu jalan panjangnya X, berapakah kecepatannya? Kecepatan VT adalah dx per dt. Misalnya jaraknya itu dalam waktu, time ya, T, fungsi waktu. Jadi kecepatan adalah turunan jarak pada waktu. Ya ini sih. Ini juga harus Anda ingat ya. Ini pelajaran fisika sebetulnya. Ya termasuk fisika sebetulnya. Kalau X adalah jarak yang ditempuh, maka kecepatan adalah ini XT ya, XT. Kecepatan adalah turunan X pada waktu. Maka percepatan apa? Adalah turunan kecepatan pada waktu. Atau sama dengan apa nih? Ini artinya D per dt dari P. P-nya sendiri dx per dt. Kalau kita kalikan D kali D, D kuadrat. D kuadrat T per dt kuadrat. Turunan kedua jarak, ini X sorry. Turunan kedua jarak terhadap waktu ya. Turunan kedua jarak terhadap waktu. Ya, turunan kedua jarak terhadap waktu, ini jarak. Sudah paham? Terhadap waktu. Ini turunan. Kalau tadi itu udah masuk harga ekstrim, ya, turunan tapi menggunakan harga ekstrim. Jelas? Nah, sekarang ini sudah selesai. Ada pertanyaan dari Anda? Nah, ini udah tidak ada kosong. Ya. Sama. Tapi di sini tidak bisa, di kasus ini salah satu. Dia kalau tidak maksimum, minimum, tidak mungkin. Yaitu turunan kedua, kita lihat dari turunan keduanya. Kalau turunan dua menyatakan maksimum, ya maksimum. Kalau turunan keduanya minimum,
Arti kalau begini, turunan keduanya negatif, artinya maksimum. Turunan, ini saya terangkan guys. Ini ada hubungan juga. Kapan fungsi naik? Fungsi naik intervalnya apa? Kapan terjadi fungsi naik? Kalau turunan pertamanya positif. Kapan fungsi turun? Ini juga penting ya. Kapan fungsi turun? Kalau turunan pertamanya negatif. Kecuali 0. Ini intervalnya. Jadi turunan pertama dimasukkan sehingga dapatlah intervalnya. Interval atau selang. Ya. Oke. Nah, sekarang ada fungsi cekung. Nah, itu istilahnya gitu. Cekung ke bawah. Kapan terjadi cekung ke bawah? Cekung tuh, maksud cekung tuh yang dalam ini cekung ya. Itu kalau fungsi kuadrat. Itu kalau fungsi kuadrat benar. Fungsi kuadrat salah satunya ya betul. Tapi yang umumnya ini mencapai maksimum tadi. Ini namanya cekung ke bawah. Ya. Ini gambarnya tidak usah gitu. Ya, cekung ke bawah ya. Cekung ke bawah. Kalau yang di luar ini adalah cembung, seperti bola mata kita, bola, permukaan bola itu adalah cembung, ya kan? Oke, nah ini mencapai maksimum, ini terjadi A-nya tadi negatif. Artinya turunan keduanya negatif. Ini mencapai maksimum. Kapan fungsi cekung ke atas, cekung ke atas, gini, cekung ke atas ini kan. Di dalam ini cekungnya nih, ini cekungnya. Cekung ke atas, yaitu mencapai minimum. Berarti turunan keduanya positif. Ini mencapai minimum. Sudah jelas? Ini penting ya. Oke, ini tadi ditanya juga oleh rekan-rekan Anda juga yang pagi tadi. Oke, ada lagi? Ada yang tanya? Silakan. Hah? Tadi saya udah tutup videonya, sudah di stop, baru mulai timbul pertanyaan banyak. Nah, silakan. Ya kan yang tadi, agar bahan yang digunakan seminimum mungkin. Itu minimum. Nah, terus? Soalnya ditukar. Bukan volume diketahui. Luas permukaannya diketahui. Ada? Luas permukaannya diketahui. Ditanya. Tentukanlah ukuran kaleng atau kotak agar dapat dimuat air sebanyak-banyaknya. Berarti maksimum. Terbalik. Jadi yang diketahuinya pasti terbalik. Kalau volume diketahui, luas permukaannya yang minimum. Paham ya? Kalau luas permukaan ininya diketahui, lembaran sengnya atau apanya diketahui itu ya, yang mungkin bahannya diketahui, kemudian ditanya berapakah ukuran kaleng atau kotak itu, agak kaleng lah, apa diisi air sebanyak-banyaknya, berarti maksimum. Berarti turunan keduanya negatif. Maka saya jawabnya salah satu, nah mungkin dua-dua. Salah satu. Ya. Jelas? Yang lain silakan. Ada apa? Pak. Ya, yang dari online nih. Oh ya, sorry. Tadi ini onsite. Karena yang dari online. Bagaimana kalau titiknya titik belok, Pak? Gimana kita cara tahunya? Titik belok itu adalah bukan titik ekstrim. Hati-hati. Titik belok membelok dari, ini saya contoh yang gambar yang paling sederhana gini. Misalnya gini. Ini titik maksimum, ini titik minimum, inilah titik belok. Titik belok syaratnya adalah turunan keduanya 0. Turunan keduanya 0. Titik belok bukan titik ekstrim.
Ya. Ini daerah maksimum menuju daerah minimum. Ya. Paham maksudnya? Jadi membelok dari daerah maksimum ke minimum atau terbalik dari minimum ke maksimum. Sudah jelas yang tanya dari online? Alright. Halo. Jelas Pak, jelas. Nah, titik belok syaratnya turunan keduanya 0 ya. Oke. Ada lagi? Yang onsite ada yang bertanya? Dari online yang lain ada yang bertanya? Online. Dulu kalau saya ngajar jam masa pandemi susah banget kalau tanya yang online itu. Anda kan online semua juga tuh. Diam gitu. Astaga. Bagaimana? Saya mau tanya apa yang nggak ngerti, diam. Sudah ngerti, diam. Diam itu enggak jelas. Sudah ngerti atau enggak? Ya. Oh, ada ceknya. Oh ya, tolong Oke, kita lihat. Sorry, saya belum lihat tadi ceknya. Kita tutup dulu. Ini step dulu ya. Diceknya. Oke. Ini ada yang tanya. Cara mencari titik minimum concave down. Nah, ini yang concave. Ini yang tadi saya terangkan tentang cekung ke bawah, cekung ke atas. Sama ya. Concave, concave lain ya. Concave. Ya, kalau bahasa Indonesianya cekung ke bawah, cekung ke atas. Ya, yang dari online jelas. Tadi sudah dijelaskan ini kan. Sudah kan? Halo? Ya, terus yang ini untuk luas tadi kenapa diturunkan 2 kali? Nah, turunan pertama untuk mencari syarat titik ekstrim maksimum atau minimum. Ya kan? Turunan pertama, kan Anda belajar kan stasioner syaratnya Y aksen 0, betul enggak? Sehingga kalau luas L aksen luas, kalau volume V aksen 0 gitu. Pokoknya apanya yang pertama itu adalah untuk mencari maksimum atau minimumnya. Kemudian turunan keduanya untuk melihat jenisnya apakah dia mencapai maksimum atau minimum. Turunan kedua. Turunan keduanya kalau negatif mencapai maksimum. Kalau turunan keduanya positif dia mencapai minimum. Enak jadi kan? Oke, sudah terjawab yang dari online. Kalau apa lagi nih? Untuk luas yang kenapa diturun 2 kali sudah terjawab ya? Pakai cara mencari titik minimum concave down tadi sudah ya. Salah saya itu jawab apa? Concave. Banyak yang tanya itu concave. Ya, cekung ke bawah atau cekung ke atas. Saya tidak tahu istilahnya, lebih mereka pakai cekung daripada cembung. Ya, ya lebih yang dalamnya itu, dalam. Sebetulnya cekung itu sama dengan teluk. Teluk kan? Kalau di alam kita lihat teluk. Kalau yang cembung itu apa? Semenanjung. Betul enggak? Melaka, Semenanjung Melaka. Tanjung Harapan apa semua itu. Pokoknya yang keluar menjorok ke laut. Tapi kalau masuk ke dalam daratan itu teluk ya. Oke ya. Oke, ada lagi yang bertanya dari online? Halo. Halo online. Aman Pak. Ada yang bertanya? Aman. Sudah. Nggak lewat karena tadi waktu kita banyak hilang itu. Oke, silakan. Ada lagi? Saya kasih waktu sampai 4:30. Karena tadi waktunya kita banyak hilang. Gara-gara pindah moving ya. Pindah ruangan. Ya. Baik. Halo. Online ada yang bertanya? Nggak ada. Nanya dong Pak. Nggak ada juga? Saya mau nanya dong Pak. Ya, silakan. Pak, gimana kalau misalnya kita disuruh gambar grafik, caranya gimana Pak? Gambar grafik. Gambar grafik itu kan biasanya kalau fungsinya lebih dari pangkat 2 memang agak sulit kita ya, seperti pangkat 3
Kalau pangkat 2 parabol itu mudah kan? Udah biasa Anda. Ya cari apa sumbu simetri X dengan min B pada A. Itu X puncak itu namanya. Karena X puncak pasti terletak pada sumbu simetri. Ya kan? Tapi kalau polinomnya bentuknya pangkat 3, pangkat 4 memang agak sulit ya. Untuk jelasnya mungkin bantu dengan software di komputer. Maksudnya software yang udah ada ya untuk matematik. Halo? Halo. Mungkin bisa gunakan namanya apa ya? Saya lupa namanya algebra apa ya? Jadi ada softwarenya sebetulnya memudahkan kita bentuk lengkungnya kayak apa lebih jelas ya. Yang tanya jelas. Kalau gambar manual memang agak sulit, pangkat 3 aja udah sulit gambarnya. Betul enggak? Kalau kita gambarkan pangkat 3. Oh ya, tuh. 3. Baik. Seperti pangkat 3 ya. Saya gambarkan sini. Ini belum di-save ya. Di-share. Saya share lagi. Oke. Kalau pangkat 3 gimana? Di bentuknya di sininya yang di titik ini. Gini, ini terus ke sini, terus ke sini. Jadi ini X, ini Y. Jadi memang agak ini Y sama dengan X pangkat 3. Nah, pangkat 4 saya sudah tahu gambarnya. Jadi mungkin kita bisa pakai alat bantu menggambarkannya kayak apa. Ya, memang manual agak sulit. Ya. Halo, yang tanya sudah jelas? Halo. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, ada yang lain lagi? Kita waktu lagi sebentar lagi 3:30 stop. Halo. Ini kayaknya ruang pasca sih. Ruang pasca S2, S3. Ya, sehingga sih. Baik, kalau enggak ada kita stop di sini. Saya mulai dong, Pak. Oh ya, saya mau tunjukkan Anda. Jadi gini, untuk videonya nanti ini mungkin bisa saya kasih pada saudara. Namanya? Fangki. Fatih. Nah, nanti ya. Saya di copy nanti oleh saudara Fatih dari MT. Kemudian nanti mungkin saya kirim ke Evan itu yang apa? Link dari video. Nah, halo Pak. Ya. Videonya Anda bisa buka di ini. Kita buka ya. Halo Pak, masih bisa tanya nggak Pak? Ya boleh, silakan. Aku mau nanya buat nomor 1 sih Pak. Nomor 1 mengapa? Yang soal tadi, yang pas masukin X min 3. Yang ini tadi? Ya, itu kan kita ada masukin F yang bagian A Pak. Kan F min 3. Itu kan... Yang A itu ada yang sama dengan. Oh yang oke. Sama dengan. Oke Pak. Yang nggak sama dengan jangan, nggak masuk gitu. Ya. Oke. Jadi ya. Pak, saya mau nanya boleh? Ya, silakan. Kalau misalkan tadi yang turunan itu kan kita turunan kedua buat tes kalau misalkan dia itu maksimum atau minimum kan Pak? Iya. Kalau misalkan kita disuruh cari nilai minimum tapi pas tes keduanya itu malah negatif atau maksimum itu bisa nggak jadi kayak gitu Pak? Secara apa dia sinkron. Jadi kalau turunan keduanya negatif pasti maksimum. Kalau turunan keduanya positif pasti minimum. Itu harus sinkron gitu ya. Selama ini yang saya uji itu selalu benar ya. Ya, Pak. Artinya tidak ada kesalahan, itu ilmu sudah diuji nggak tahu berjuta tahun mungkin ya, dari dulunya sampai sekarang tidak berubah. Belum ada yang menemukan sesuatu yang paradok atau bertentangan. Ya. Oke, Pak, makasih. Oke. Baik, mengenai ini bentar. Tadi saya mau tunjuk Anda, kalau Anda mau masuk ini Google ya. Ini kita share. Kita share. Anda masuk ke Google, nanti kalau Anda mau lihat YouTube mungkin kalau mungkin jam 5 lah paling lambat ya.
Anda bisa lihat mungkin sudah masuk. Sudah ada Wikarya, Anda ketik nanti ada Wikarya Ghazali, enter. Nanti ada digital content ya, Anda klik kalkulus 3. Nah, ini web saya nih. Ya. Nah, di roll ke bawah itu ada kalkulus 1 nih. Ini adalah video yang dibuat di dalam kelas di kampus Anggrek sekitar 6 tahun yang lalu mungkin. Sebelum pandemi ya. Termasuk pandemi ya ada sekitar 5 walau 5 atau sampai 6 tahun ya yang lalu. Ini semuanya videonya ada di YouTube. Jadi kalau Anda klik, nah, oh ini iklan mau masuk nih. Iklannya nggak bayar ke saya loh. Nggak ada ya. Belum sampai saat ini belum terima duit. Karena belum memenuhi syarat. Ya, oke. Ya kira-kira ini yang apa? Yang menerangkan yang tentang ini ya. Nah itu V-Accent ya, ini pas nih cerita agak ekstrim ya, agak ekstrim. Oke, nah ini Anda bisa di sini. Kemudian ini untuk Anda belajar ya, termasuk sampai yang di akhir nanti infinite series apa direct convergent dan divergent. Kemudian untuk YouTube, nah kita buka YouTube. Nah, YouTube ketik sama juga Wika Ria ya. Sambung Wika RIA ya, RIA. Yang salah, jangan iGrade. Nah, ini langsung ini yang tadi pagi nih sudah ada nih. Tutoring kalkulus 1 kelas teknik informatika jam 9 sampai jam 11 ya. Sudah ada. Nanti muncul lagi Anda punya ya, jam 5 paling tidak. Ini sebentar lagi saya kerjakan upload ya. Oke. Jelas ya, jadi Anda mau belajar dan ini juga di dalamnya banyak sekali yang lain-lain ya, yang berhubungan ini juga yang kalau ada TP1, TP2, TK1 itu adalah BOL, Binus Online Learning, kalkulus 1 juga. Mau Anda pelajari silakan juga. Oke, banyak di YouTube tuh nggak tahu jumlah yang saya masukkan udah ya lumayan banyak ya. Maklum ya. Ya kenalnya internet itu baru tahun berapa ya? Tahun 95 baru mulai ada, nggak salah. 95 itu pakai BBPT punya. Sering mati hidup terus juga ya. Zaman itu waktu itu lebih parah lagi ya. Wah, sekarang pun IndiHome sering turun naik juga. Akhirnya saya pakai Bisnet. Lebih stabil ya. Bisnet bukan promosi. Ya. Oke. Kita coba MC Play, apalagi First Media kacau, ya. First Media kacau, MC Play itu punya CTI, kacau juga. Oke, kita stop di sini ya. Ini ke Pak, ya. itu nanti untuk PPT-nya nanti akan di-share atau gimana, Pak? Ada yang pertanyaan? Halo, gimana? Nanti untuk PPT-nya akan di-share atau bagaimana, Pak? PPT-nya sebentar lagi rekan Anda Fatih, saudara Fatih dari IMTI akan copy, mungkin di-share melalui email kirimnya ya, nggak tahu. Pokoknya panitia dari IMTI yang kirim ke Anda ya. Oke, saya nggak tahu Anda emailnya apa atau WA-nya apa ya. Kemudian kalau yang YouTube sebetulnya Anda sudah bisa langsung lihat di situ aja bisa, atau linknya juga saya kasih ke saudara Evan. Oke, sudah jelas, Mister? Halo. Jelas, Pak. Oke. Terima kasih. Sudah, kita stop ya. Ada mau kata penutup? Tunggu. Belum. Ya. Oke, silakan. Oke, baik teman-teman. Untuk yang minta materi nanti kami dari panitia HIMPI akan memberikan materi dan akan di-share di grup lewat grup responsi ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri responsi pada kali ini, untuk yang dulu nih, tolong ya teman-teman
on cam dulu, kita mau dokumentasi